tanggal 25 sampai 28 November yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima, akan melakukan unggah portofolio ya. Ini meliputi beberapa komponen ya Bapak Ibu yang mungkin perlu diperhatikan adalah yang pertama penelitian dan publikasi, kemudian yang kedua itu adalah refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru atau pengetahuan baru. Nah, di dalamnya nanti memuat sertifikat, pelatihan, seminar, webinar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pengembangan karya inovasi ya, yang dilakukan oleh Bapak Ibu, seperti modul, alat peraga, media pembelajaran, ya, kemudian macam-macam ya, bisa dimasukkan di situ, atau video-video barangkali, pembelajaran yang mendukung ke arah kegiatan Bapak Ibu dalam proses KBM ya, di kelas. Kemudian yang kelima, prestasi hasil kompetensi ya, yaitu diwujudkan dalam bukti ya, bukti prestasi itu berarti kan ujung-ujungnya kertas nanti ya, bisa piagam, bisa sertifikat, penghargaan atau apapun, atau surat keterangan barangkali, atau surat keputusan yang menyatakan panjenengan nanti berprestasi baik di tingkat lokal sampai interlokal tadi ya, internasional maksudnya. Kemudian yang keenam, pengabdian masyarakat ya, itu nanti dibuktikan dengan SK kepanitiaan, SK pengurus. Jadi panitiaan di sekolah-sekolah madrasah, pengurus MGMP atau KKG atau KKM gitu kan. Kemudian pengurus yayasan barangkali, yang pokoknya berhubungan dengan kegiatan panjenengan ya, terkait sebagai guru begitu ya kira-kira ya, atau bahkan yang namanya pengabdian ini, kalau saya ini contohnya anggota BPD Bapak Ibu, ketua BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tumpang Blitar, itu saya masukkan di pengabdian, ada nilainya Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi kalau jenengan jadi sekretaris RT atau ketua RT dan seterusnya bisa dimanfaatkan juga. Yang namanya pengabdian kan begitu. Artinya kita melatih, berbaur, membiasakan diri berbagi dengan masyarakat, sudah menjadi bagian dari pendidikan masyarakat. Kemudian mahasiswa mengupload rancangan pembelajaran terbaru sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan saat UGIN ya, seperti RPP, materi ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen penilaian. Nah, itu makanya harus lengkap Bapak Ibu. RPP-nya itu lengkap itu kan membawa konsekuensi. Jangan dipahami bahwa lengkap itu harus 50 halaman gitu. Yang enggak lengkap itu hanya 5 halaman. Tapi lengkap itu membawa konsekuensi. Kenapa kok banyak? Ya karena banyak yang harus dilampirkan Bapak Ibu. Yang dalam RPP itu, kalau kita diajarin RPP 1 lembar 2 lembar, ya itu kan untuk pedoman kita saat mengajar di kelas. Tapi dalam praktek uji kinerja ini jenengan dituntut untuk ikut turut serta membawa bukti-bukti yang jenengan tulis dalam RPP itu juga harus dilengkapi dengan bahan-bahan yang sudah dikenalkan atau disebutkan dalam rubrik penilaian itu. Berarti ya harus materinya apa jelas, LKPD-nya bagaimana bentuknya, medianya apa saja yang dipakai, instrumen penilaiannya itu bagaimana, modelnya itu harus jelas. Nah, kemudian nanti setelah tanggal 27, tanggal 25 sampai 28 itu portofolio, kemudian nanti pada tanggal 29 November panjenengan
melakukan mungkin praktek pembelajaran real yang direkam ya secara utuh dalam bentuk video, jadi direkam, okay. Kemudian di upload di situ. Kemudian pada tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember dengan melakukan upload video pembelajaran. Jadi apa yang sudah dilakukan tadi direkam pada saat praktek, siapkan perangkat pendukung, ya seperti jenengan syuting film itulah Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Jenengan ya penulis skenario-nya, jenengan ya sutradaranya, jenengan ya pemainnya. Kalau seperti ini itu saya teringat filmnya Rambo, bintangnya Sylvester Stallone. Jadi ya produsen, ya produser berarti yang membiayai, ya penulis skenario berarti yang membuat alur ceritanya. Ya sutradara berarti yang menggerakkan atau mengawal scan-scannya itu, gerakan-gerakannya. Yo pemain utamanya. Ini kalau profesional itu tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan juga bisa, tentu butuh alat peraga ya, pendukung media. Bagaimana jenengan punya tripod, jenengan punya pembantu perekam yang mengelilingkan hasil rekamannya dan seterusnya. Pokoknya dipetani Bapak Ibu kalau dalam bahasa Jawa, diidentifikasi mana-mana yang sekiranya kurang maksimal, kurang pas itu nanti diisi sehingga panjenengan tidak ada yang tertinggal lagi dan hasilnya sudah maksimal, nanti begitu harapannya. Nah, kalau sudah maksimal nanti diunggah melalui video pembelajaran Bapak Ibu ya. Itu pada tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember 2021. Dengan cukup mengedit video pembelajaran ini menjadi 30 sampai 40 menit, mencakup kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Ya. Jadi lengkap ya, 30 sampai 40 menit. Berarti kalau hasil syuting filmnya panjenengan misalkan 1,5 jam begitu atau minimal 1 jam ya nanti diedit 30 sampai 40. Ya editannya kalau bisa yang bagus Bapak Ibu, kalau punya sedikit tabungan bisa minta bantuan orang yang ahli sehingga tampilannya lebih halus. Barangkali kalau dosen penguji itu melihat tampilan videonya lebih halus, akhirnya langsung aja kasih nilai 150 misalnya kan gitu kan. Dengan bonus 50. Ini kan sudah luar biasa. Nah, jadi kita itu bermain pada sisi-sisi yang berbeda gitu. Ada yang mungkin ngajarnya enak, tetapi editan videonya kasar karena mungkin saat syuting atau ambil gambar itu gerak-gerak dan sebagainya. Nah, akhirnya membuat pengujinya ini rekamannya kok gak niat kayak gini, padahal isinya bagus dalam. Nah, ini akhirnya berdampak kepada semangat untuk menilai, kan bisa jadi namanya manusia, jangan lupa yang menilai jenengan manusia biasa yang lahir dari ibunya masing-masing, bukan pendekar malaikat bayangan gitu kan, yang tiba-tiba muncul dari cahaya begitu ya. Artinya dia juga manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan, kesalahan, kealpaan. Ya, akhirnya ini menjadi konsekuensi begitu ya. Kalau kemarin saya mengikuti refreshment ya di Surabaya kemarin, kenapa kok tidak lulus UKIN begitu, padahal sudah diupload semua. Ketika di cross check ke dosennya itu dosennya bilang, loh nilainya ini sudah saya kasih maksimal loh Pak, kata dosennya. Ini info dari salah satu perguruan tinggi ternama. Sudah saya kasih maksimal 100 unjul 2,5. Dan ternyata nggak lulus gitu loh. Dalam informasi yang didapat, cek and check gitu kan, akhirnya ternyata memang ya mungkin salah menilai atau salah penempatan atau salah klik sehingga ketika direkap ternyata nilainya nggak masuk. Yang niatnya sudah 100 tetapi yang dilakukan mungkin hanya 10, akhirnya di bawah KKM yang 70 itu nilainya. Nah ini bisa saja terjadi gitu loh, namanya orang banyak waktu itu. Nah nanti kalau jenengan maksimal
Nah, mungkin tidak ada celah bagi Bapak Ibu dosen itu untuk menilai minim. Gitu. Maksimal apa yang dimaksud? Ya maksimal penyajiannya. Corone dimodali gitu loh. Yang Bapak Ibu asalnya wedake FIFA jadi Vivo gitu kan. Nah, kalau kurang marem ya jadi Oppo gitu kan. Jadi ada modal di situ untuk melakukan apa itu proses uji kinerja ini. Kemudian Bapak Ibu mengunggah hasil edit video di Google Drive atau akun YouTube masing-masing. Ya ini penting ya, harus diingat. Itu baru diupload. Jadi yang diupload nanti linknya kayaknya seperti itu. Teknisnya Pak Galih yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga mengunggah link Google Drive atau link YouTube ke dalam laman UKM PPG. Pastikan link video pembelajaran disetting dapat diakses oleh publik. Nah ini nanti teknisnya gimana nyetingnya Pak Galih yang menjelaskan. Tapi yang banyak terjadi PWD wis diunggah YouTube adung dapat 4.532 subscriber gitu kan. Hanya dalam waktu sehari sudah dapat iklan. Lah kok settingannya nggak bisa dibuka loh, nggak bisa dibuka kok dapat subscriber gitu Pak. Ya, maksud saya ini kan jenengan yang harus hati-hati, jangan sampai kemudian sudah merasa diupload tapi ternyata nggak bisa diakses. Ini Pak Galih yang akan jelaskan. Kemudian penilaian UKIN Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 5 Desember Bapak Ibu. Tanggal 3 sampai 5 Desember. Nanti Bapak Ibu dosen yang akan bekerja dan menilai dari hasil ya, upload baik portofolio, kemudian karya ilmiah, kemudian pengabdian pengabdian masyarakat maksud saya Bapak Ibu. Nah, harapan ini tentu harus didukung dengan kelengkapan Bapak Ibu semua. Nah, tentunya ini juga bagian dari komitmen ya Bapak Ibu untuk lulus seperti yang sampaikan Pak Ulum tadi. Ikhtiar itu maksimal Bapak Ibu. Nah, kalau sudah maksimal ya kemudian ditutup dengan doa. Nah, doa nanti jenengan apa itu wasilai apa itu poro apa sudah dikirimi Fatihah gitu loh Bapak Ibu. Para penguji UKIN itu. Jadi Bapak Ibu siapapun yang menguji UKIN saya nanti saya hadiahi Fatihah 200 kali. Nah, insya Allah itu juga ada efeknya Bapak Ibu. Ya percaya nggak percaya monggo. Saya ini orang-orang yang beruntung soal-soal kayak gitu kan ya. Nah, tapi saya berharap jenengan juga bisa berhasil dengan cara ini. Mungkin itu Bapak Ibu ya sedikit pengantar saya. Sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan, tapi nanti waktunya biar lebih padat ya kaitannya dengan teknis itu. Nah, nanti pada forum tanya jawab atau diskusi yang dibutuhkan nanti bisa kita lanjutkan kembali. Baiklah, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Galih alias Mas Galih alias Om Galih kalau saya memanggil, yang selalu setia mendampingi Bapak Ibu. Jangan doakan Pak Galih ini tambah kurus Bapak Ibu ya. Jangan salah paham loh ya. Beliau ini sedang melakukan program diet, maka doanya semoga Pak Galih tambah kurus, bukan doa jelek ini. Sehingga lebih ringan dalam mendampingi Bapak Ibu baik secara nalar pikir maupun fisiknya, sehingga tetap sehat Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Galih langsung saja dieksekusi pada waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Miftah, Mas Sekrodi. Suara saya jelas ya, Mas? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, ya, hari
di mana Bapak Ibu tinggal selangkah lagi dalam perjuangan selama 3 bulan. Tentu sudah banyak derai air mata yang terurai, sudah habis tisu berapa ya di setiap malam, dan tentu hari ini adalah hari yang Bapak Ibu tunggu untuk menyiapkan untuk pertempuran terakhir. Ya. Saya bilang pertempuran terakhir ya, karena kan banyak yang curhat ini kayak perang nih ya, berangkat perang. Ya. Karena tantangan dan juga hambatan yang sangat banyak sekali ketika melaksanakan PPG di LPDK Wimalang. Yang pertama-tama marilah kita bersalawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu masih dalam kondisi sehat walafiat, siap menghadapi UKIN ya, dan kita akan membedah ya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk UKIN nanti. Tentu sudah deg-degser ya, sudah dak-dikduk. Biar tidak tegang, ini saya lihat kayaknya belum banyak ini ya Mas Miftah ya, belum banyak kopi dan gedang goreng yang ada di samping Bapak Ibu ya, biar rileks gitu ya, biar apa namanya ya, kalau perlu istrinya atau suaminya suruh duduk di samping sambil pijet-pijet itu kan enak ya, sambil mendengarkan. Itu anaknya nemenin sambil makan sate. Nah ya kan biar enggak tegang gitu ya, biar enggak tegang, biar rileks ya, dan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap dengan baik oleh Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan sosialisasi sekarang ini ya, di tengah Bapak Ibu sedang melaksanakan PPL, ya, tentu hari Sabtu ini masih ada jadwal PPL dengan dosen dan guru pamong. Saya mohon maaf nanti saya sampaikan ke dosen dan guru pamong karena harus mengganggu waktu PPL-nya. Karena memang instruksi dari Jakarta, ya, pengalaman dari P1, banyak sekali komponen yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu, ya. Tapi tidak boleh mengesampingkan kegiatan PPL, ya. Karena PPL masih ada 5 hari lagi, ya. PPL hari terakhir ini ya, kemudian nanti review mulai minggu depan ya, masih ada review 4 hari. Dengan review PTK juga dengan siklus 3, dan Bapak Ibu tentu tidak boleh mengesampingkan PPL 3 ya, karena untuk melakukan mengikuti ya ujian kinerja dan ujian pengetahuan itu syaratnya harus lulus rangkaian proses pembelajaran. Rangkaian proses pembelajaran itu apa? Mulai dari pendalaman materi, kemudian lokakarya, ujian komprehensif, berteaching, sampai dengan PPL 1 dan 2. Itu harus lulus semua. Nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus, nanti akan kami kirimkan surat keterangan kelulusan. Ya, ada surat keterangan kelulusan bahwa Bapak Ibu ini sudah lulus dalam proses pembelajaran. Nah, itu nanti yang akan dilakukan untuk aktivasi di laman UKM PPG. Nah, ini yang kemarin banyak bingung ya di mahasiswa B1 itu, karena ada 2 aplikasi yang kita gunakan. Mohon ini sambil di sampingnya selain wedang kopi, teh ya, gedang goreng, telur goreng gitu, dan tolong disediakan pulpen dan kertas supaya nanti tidak lupa ya. Jadi Bapak Ibu nanti menyiapkan suket ya, surat keterangan kelulusan yang nanti akan diunggah di laman UKM PPG ya, UKM PPG. Nah, untuk biar tidak bingung, kalau perkuliahan itu menggunakan space ya, LMS space yang miliknya Kemenang. Nah, untuk ujian akhir nanti atau UKM PPG, Bapak Ibu akan menggunakan lamannya Kemendikbud, namanya UKM PPG. Nah, ini sering lupa-lupa gitu ya, karena nanti ada 2 password ya, password untuk masuk di space dan password di UKM PPG. Untuk UKIN dan UP nanti full 100% Bapak Ibu menggunakan UKM PPG. Ya, nanti saya share linknya supaya Bapak Ibu bisa melihat-lihat apa saja yang ada di UKM PPG. Termasuk pedoman-pedoman untuk UKIN ya, pedoman untuk UP, nanti semuanya ada di UKM PPG. Jadi Bapak Ibu nanti klik di Google ya, UKM PPG gitu, nanti akan langsung muncul di sana ada pedoman untuk UKIN dan pedoman untuk UP, termasuk untuk kisi-kisinya. Tapi kisi-kisi yang ada di sana itu
kisi-kisi untuk sekolah yang mapel umum ya. Mapel umum itu kayak IPA, matematika ya di SMA atau di SMK karena miliknya dinas ya. Jadi Bapak Ibu nanti kisi-kisinya sudah kami kirim di grup masing-masing sehingga bisa melihat dan belajar untuk menyiapkan UP ya. Jangan khawatir, UP nanti akan insya Allah nanti akan ada bedah kisi-kisi supaya Bapak Ibu mengetahui ya tip dan triknya mengerjakan UP. Tapi sekarang fokus dulu di UKIN sama di UP, di PPL ya, karena PPL masih belum selesai, sama UKIN, karena UKIN sosialisasi kita laksanakan minggu ini karena supaya Bapak Ibu menyiapkan berkas portofolio yang sangat banyak ya, karena Bapak Ibu akan diminta dokumen selama 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG ya, 3 tahun ya. Bapak Ibu menjadi guru itu melakukan aktivitas apa aja sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, itu akan diminta dan diunggah di portofolio di UKIN ya, UKIN UKM PPG. Nah, supaya lebih jelas, materinya kemarin sudah saya share ya di grup masing-masing. Bapak Ibu mungkin sudah banyak membaca dan sudah mungkin tinggal bertanya-tanya ya, apa ini ya, makanan jenis apa ini ya, gedang goreng apa telo goreng gitu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Sekprodi, Mas Miftah, bahwa Bapak Ibu akan mulai melakukan aktivasi di laman UKM PPG. Visteker itu untuk sebutan Bapak Ibu ya. Jadi saya sering mengatakan di grup itu retaker dan visteker. Kalau retaker itu adalah mahasiswa yang belum lulus angkatan 2018, angkatan 2019, dan angkatan 2021 batch 1. Itu retaker ya. Kemudian untuk Bapak Ibu batch 2 ini namanya visteker ya, karena nanti di Kemendikbud maupun di lamannya ya, di UKM PPG-nya dan di pengumuman-pengumuman nanti akan banyak menggunakan istilah ini supaya tidak bingung ya. Nah, Bapak Ibu akan melakukan aktivasi sebagai peserta ujian ya, peserta ujian kinerja mandiri. Jadi UKM PPG itu kepanjangannya adalah ujian kinerja mandiri pendidikan profesi guru ya. Linknya adalah ukmppg.kemendikbud. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di situ. Nanti di sana sudah ada pedoman untuk UKIN dan pedoman untuk UP. Nah, untuk aktivasi Bapak Ibu akan mulai melaksanakan yaitu tanggal 22 sampai dengan 24. Pada waktu aktivasi ini Bapak Ibu akan kami kirimkan surat keterangan lulus proses pembelajaran pendalaman materi. Jadi kalau PPL ini Bapak Ibu menyepelekan, tidak lulus ya berarti tidak bisa mengikuti UKM PPG. Jadi untuk mengikuti UKM PPG, Bapak Ibu harus lulus dan mendapat surat keterangan lulus yang kami kirimkan nantinya. Ya, jadi kami nanti yang akan membuat surat keterangan lulus tersebut atau disingkat biasanya SUKET ya, surat keterangan lulus. Mulai tanggal 22 sampai dengan 24 November ya. Jangan terlewatkan, ini di sebelahnya selain catatan buku tulis, kalendernya tolong dioret-oret ya supaya bisa menandai ya, menandai kalau tanggal 22 sampai 24 nanti ada aktivasi. Nah, di tanggal 24 ya, di hari akhir kami akan melakukan briefing kembali Bapak Ibu terkait UKIN untuk mengecek kesiapan Bapak Ibu. Nah, hari ini kan sudah saya sampaikan apa saja komponen yang harus disiapkan ya. Kemudian di briefing UKIN tanggal 24 itu fungsinya adalah untuk tanya jawab bersama Bapak Ibu. Misalnya, Pak, kalau saya punya sertifikat ini masuk apa? Pak, saya punya sertifikat ini berarti masuk apa? Gitu ya. Jadi nanti di sesi tanggal 24 itu adalah sesi tanya jawab dan kesiapan Bapak Ibu untuk mengunggah ya, dokumen yang pertama. Itu. Kemudian untuk untuk yang pertama, Bapak Ibu akan diminta mengunggah portofolio dan rencana perangkat pembelajaran terbaru. Nah, ini yang banyak yang bertanya ya kemarin di grup,
Untuk perangkat pembelajaran yang untuk UKIN, apakah boleh untuk PPL? Tidak boleh. Ya. Karena rancangan pelaksanaan pembelajaran ya, atau RPP-nya itu adalah yang terbaru, Bapak Ibu. Yang terbaru itu yang kapan? Yang sesuai pada tanggal pelaksanaan UKIN. Tanggal pelaksanaan UKIN adalah tanggal 29. Jadi Bapak Ibu ketika membuat RPP adalah tema pada tanggal 29 ya. Dilihat di kalender akademik, nanti di tanggal 29 itu temanya apa? Ya, di kalender akademik atau di Prota atau di Promes. Nah, itulah yang dibuat menjadi RPP-nya ya. Itu diunggah tanggal 25 sampai dengan 28 November ya. Mulai pukul 01 sampai dengan berakhir tanggal 28 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan Bapak Ibu ya untuk perangkat pembelajaran, nanti ada RPP, ada video pembelajaran ya, ada RPP dan video pembelajaran. Nah, untuk RPP, untuk perangkat pembelajaran atau RPP-nya itu diunggah tanggal 25 sampai dengan 28. Ini bebas Bapak Ibu mau mengunggah portofolionya dulu atau RPP-nya dulu ya, supaya enak itu mengunggah portofolionya dulu. Jadi paling mudah kan RPP ya. RPP kan Bapak Ibu dan media yang lain kan sudah disiapkan ya. Yang banyak komponennya itu portofolio. Jadi Bapak Ibu dahulukan portofolionya, misalnya tanggal 25, 26, Bapak Ibu mengunggah portofolionya. Kemudian tanggal 27, ya, 28 itu mengunggah perangkat pembelajarannya. Kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran dulu. Nah, perangkat pembelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu harus mengunggah rancangan pembelajaran terbaru. Ya, dilihat KD-nya pada kalender akademik tanggal 29 November. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi tidak boleh sama dengan PPL. Jadi harus baru, yaitu KD pada tanggal 29 November. Jadi pada tanggal 29 November itu KD-nya apa di kalender akademik ya. Misalnya, Pak, di sekolah saya itu ternyata sudah PAS ya, atau materinya sudah habis Pak, bisa diambilkan sebelum habis itu KD-nya apa ya, di KD terakhir, karena kita tahu di sekolah mungkin di madrasah Bapak Ibu beberapa materi mungkin sudah selesai ya, ada yang mungkin sudah mau persiapan akhir semester ya. Kalau misalnya kelas 6 kan rata-rata sudah mau habis. Jadi diambil yang materi atau KD yang terakhir ya di semesternya. Kemudian komponen yang diunggah itu apa saja? Yang pertama yaitu RPP. Nah, RPP ya. Bapak Ibu sudah belajar membuat RPP mulai dari perangkat pembelajaran ya, mulai dari PPL 1, PPL 2 ini sudah ahli semua, saya kira sudah didampingi oleh guru dan dosen ya, sudah lama direview, pasti sudah bisa membuat RPP yang sesuai untuk dipersiapkan untuk UKIN. Kemudian materi ajar. Nah, materi ajarnya juga disiapkan dalam komponen RPP nanti. Ada LKPD Bapak Ibu. Ya, sama ya prosesnya seperti PPL. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa dalam bentuk video sebagai sumber belajar atau komponen yang lain, yang misalnya alat peraga dan sebagainya. Kemudian ada instrumen penilaian. Nah, kesemuanya ini harus sinkron dengan RPP, Bapak Ibu. Jadi KD-nya apa, materinya apa, LKPD-nya apa, medianya apa, instrumennya apa, ini harus sinkron ya, karena nanti di dosen dan guru pamong sebagai penguji akan melihat runtutan dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu apakah sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi harus sesuai, harus sinkron gitu ya. Kemudian
Selanjutnya adalah bagaimana pengembangan RPP yang sesuai. RPP yang sesuai harus mengandung RPP integrasi. Ya, ada high order tinggi skill, ada 4C, ada TPACK-nya, ada kecakapan abad 21. Ya. Jadi kemampuan abad 21 juga harus dimasukkan dalam RPP terintegrasi. Kemudian RPP yang menggambarkan aktivitas guru secara utuh dalam pembelajaran. Bukan RPP yang satu lembar, tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekrodi ya, tentang RPP tidak boleh yang satu lembar. Ya, sama juga dengan PPL, pada waktu tahap PPL kan Bapak Ibu juga membuat RPP yang tidak satu lembar ya. RPP yang memuat aktivitas pembelajaran sesuai dengan instrumen penilaian UKIN dari panitia nasional. Jadi nanti ada instrumen, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan komponen RPP yang ada sehingga guru pamong maupun dosen penguji nanti akan mudah dalam menilai RPP yang Bapak Ibu kembangkan. Ada komponen-komponen yang sesuai dengan format penilaian untuk UKIN ya. Kemudian selanjutnya adalah RPP bahan ajar ya, LKPD, media, penilaian, mungkin lebih baik ini ada pengesahan. Jangan lupa ada tanda tangan kepala sekolah. Perhatikan tanggalnya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa RPP yang Bapak Ibu buat adalah RPP tanggal 29 November. Artinya tanda tangan ketika membuat RPP itu adalah sebelum ya, pelaksanaan UKIN-nya ya, UKIN prakteknya. Jadi sebelum tanggal 29 November, misalnya tanggal unggahnya tanggal 27 misalnya. Jadi tanda tangan dari kepala sekolah itu adalah tanggal 27 November 2021 dengan ada stempelnya ya. Jangan lupa ada stempelnya dan juga tanda tangan dari kepala sekolah dan tanda tangan dari guru pamong. Kemudian semua indikator itu dimasukkan di laman UKM BPG Kemendikbud ya. Bapak Ibu bisa melihat indikator penilaian RPP di laman UKM BPG Kemendikbud.id. Kemudian yang ketiga, perhatikan ukuran. Nah, ukuran atau file size-nya ya. Jangan melebihi ya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat di LMS-nya UKM BPG. Kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 5 MB ya. Tidak boleh lebih dari 5 MB. Jadi kalau bisa nanti silakan dikompres secara online pun sekarang sudah banyak ya. Bapak Ibu juga sudah pengalaman untuk mengompres file. Pastikan semua sudah berhasil diupload ya. Nanti kita tanggal 24 akan melihat sistemnya ya. Sekarang Bapak Ibu menyiapkan dulu berkas-berkasnya. Jadi bagaimana nanti sistemnya kayak apa Pak? Nanti aja. Jadi Bapak Ibu menyiapkan dulu supaya fokus Bapak Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ukuran filenya. Jadi di laptop Bapak Ibu harus difolderkan. Oh, ini untuk perangkat pembelajaran ya. Sudah ada bahannya, ada RPP-nya, ada bahan ajar, ada LKPD, ada medianya, ada penilaiannya. Itu jadikan satu folder. Jadi nanti supaya mudah ya dalam mencari, jangan terpisah-pisah. Kemudian selanjutnya adalah portofolio. Nah, ini dia komponen yang paling banyak nanti menyita waktu Bapak Ibu untuk mengumpulkannya, karena ini adalah dokumen bukti yang digunakan untuk mengetahui ya, Bapak Ibu ini selama 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG apakah sudah memenuhi ya, menjadi guru yang profesional. Nah, tanggal unggahnya adalah tanggal 25 sampai dengan 28 ya. Tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa mengunggah dulu nih, milih-milih ya. Mau tanggal 25 26 portofolio dulu atau perangkat pembelajaran dulu atau sebaliknya ya. Jadi nanti silahkan tinggal memilih enaknya mengunggahnya kapan ya. Jadi harus fokus dulu tanggal 25 26 misalnya perangkat pembelajaran dulu. Kemudian tanggal 27 28 portofolio ya, atau
dibalik ya monggo ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu enaknya mengunggah yang mana dulu gitu ya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 25 sampai dengan 28 mahasiswa akan mengunggah komponen-komponen portofolio. Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Mas Sekprodi tentang komponen yang harus diunggah. Intinya ada 6 Bapak Ibu. 6 ini 4 wajib dan 2 tambahan ya. Tambahan itu bukan berarti wajib ya, tapi harus ada itu misalnya bilang gimana ya, supaya menambah nilai saja ya, supaya menambah nilai ketika 4 komponen wajib ini punya hanya sedikit ya, jadi ada komponen tambahan untuk menambah nilai. Yang pertama, komponen yang wajib yang harus Bapak Ibu unggah adalah penelitian dan publikasi ya. Kemudian ada refleksi ya. Yang ketiga ada pencarian informasi ya, atau pengetahuan baru. Yang keempat ada pengembangan karya inovasi. Kemudian yang kelima sebagai komponen tambahan yaitu prestasi yang dihasilkan dan pengabdian masyarakat. Nah, kesemua ini harus ada sebuah bukti Bapak Ibu ya. Nah, apa saja sebenarnya rinciannya atau penjelasannya? Penelitian dan publikasi, ya, yang pertama komponen wajib itu penelitian dan publikasi, yaitu hasil kegiatan, penelitian, dan publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang tugas keprofesionalan sebagai guru. Jadi Bapak Ibu nanti punya dokumen-dokumen penelitian, publikasi yang berkaitan dengan pengembangan profesian, ya, profesian guru, silakan nanti diunggah. Kemudian yang kedua adalah refleksi diri, Bapak Ibu. Refleksi diri itu berupaya untuk berpikir ulang kepada guru supaya sebenarnya alur cerita. Ya, Bapak Ibu nanti bisa menangkapnya, refleksi diri itu alur cerita selama 3 tahun Bapak Ibu itu melakukan aktivitas apa. Jadi menuliskan, misalnya pada tahun pertama saya melakukan aktivitas pengembangan diri berupa mengikuti pelatihan, ya, membuat perangkat pembelajaran, membuat alat peraga, dan seterusnya. Jadi refleksi diri itu menceritakan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 3 tahun. Ya. Jadi nanti ada template-nya, ada formatnya yang Bapak Ibu akan mengisi, dan dalam pengembangan diri nanti, dalam refleksi diri, ini mengacu pada poin 1, poin 3, dan poin 4. Jadi apa saja yang sudah dilakukan selama 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PTG. Kemudian yang ketiga adalah pencarian informasi dan pengetahuan baru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri melalui webinar, ya, lokakarya, seminar, bintek, pelatihan, ya, pentaloka, dan sebagainya. Ya, pencarian informasi itu berkaitan Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, webinar, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah karya inovasi. Karya inovasi ini berupa produk karya yang dibuat oleh guru, bisa dalam bentuk modul, buku, video, ya, dan karya teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan dan peningkatan mutu dari pendidikan. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat alat peraga, ya, membuat media pembelajaran dalam bentuk PPT, video, modul, bahan ajar, ya, buku, dan sebagainya. Nanti kita akan lebih rinci di setiap komponennya, ya. Kemudian sebagai unsur pendukung portofolio ada 2, yaitu prestasi. Nah, Bapak Ibu yang mungkin prestasi tentu di bidang pendidikan, ya, jangan nanti prestasi dacil. Waktu dulu masih SMP pernah ikut dacil juara 1, itu tidak bisa, ya, karena sudah terlalu lama. Dan prestasi ini adalah 3 tahun ke belakang, ya, semua komponen itu adalah 3 tahun ke belakang. Jadi dulu pernah membuat penelitian skripsi, ya, atau tesis, tapi 4 tahun yang lalu, ya, jadi tidak bisa. Jadi harus 3 tahun ke belakang, ya. Nanti template-nya kapan nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, ini tadi yang banyak diceritakan oleh Mas Sekprodi, ya, pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu lakukan, baik pengabdian masyarakat di sekolah menjadi panitia, menjadi pengawas, ya, atau pengabdian masyarakat
di masyarakat. Ya, jadi ada dua, di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Di lingkungan sekolah tadi, di lingkungan masyarakat, misalnya Bapak Ibu menjadi pengurus dari BUMDes atau pengurus dari BPD, ya, ketua RT, ketua RW atau ketua arisan, ya, dan seterusnya. Kita akan lebih memperinci Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih jelas ya untuk komponen portofolio. Yang pertama, penelitian dan publikasi. Apa saja sebenarnya komponen yang dibutuhkan untuk penelitian dan publikasi? Yang pertama adalah laporan penelitian yang diprosedingkan, ya, laporan penelitian ya PTK yang diseminarkan, itu diprosedingkan itu. Misalnya dulu pernah membuat sebuah PTK kemudian diseminarkan ya di teman-temannya sekolah. Ya, nanti tentu akan dibuktikan dengan bukti pendukung ya. Bukti pendukungnya apa? Ada berita acara dan juga foto ketika pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua, adanya artikel yang dijurnalkan ya. Misalnya Bapak Ibu punya skripsi terus dijurnalkan. Nah, dijurnalkan itu apa? Dijurnalkan itu dimasukkan ke lembaga jurnal ya, yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Yang terakreditasi itu kalau di Indonesia ada yang namanya Sinta ya. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Nah, yang tidak terakreditasi itu bisa nanti masuk sendiri ya dalam komponen penelitian sendiri. Kemudian ada juga yang jurnal ilmiah yang terakreditasi internasional, misalnya oleh Scopus atau WOS. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengembangkan, mencari kembali artikel-artikel penelitian yang sudah diterbitkan ya. Jadi tidak boleh dalam bentuk, kalau istilah jurnalnya itu LOA atau tanda terima. Jadi sudah diterima tapi belum dipublish. Ini yang tidak boleh. Jadi yang dimasukkan adalah jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan ya, baik itu secara online maupun secara cetak. Tentu kalau nanti secara online Bapak Ibu tinggal mengirimkan linknya di mana. Kalau nanti offline ya nanti maksudnya secara cetak ya dikirimkan bukti fotonya kalau sudah membuat artikel jurnal diterbitkan tapi secara cetak. Kemudian yang ketiga ada tulisan ilmiah populer ya, yang dimuat oleh majalah, ya, tabloid, koran, newsletter, ya, dan buletin. Nah, ini tidak boleh web pribadi ya, misalnya diupload ke Blogspot atau WordPress, ini yang tidak boleh. Yang boleh adalah dimasukkan misalnya pernah dimuat di majalah, ya, di tabloid, di koran, newsletter, ya, misalnya pernah nulis di opini di koran, ya, kemudian diterbitkan, nah itu boleh dimasukkan, baik itu regional, nasional, maupun internasional, yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Ya. Jadi tidak boleh tulisan-tulisan yang misalnya cerpen diupload, gitu ya, kemudian diterbitkan oleh web resmi pemerintah atau web publikasi, itu yang tidak boleh. Jadi yang diunggah adalah yang berkaitan dengan keprofesian dari Bapak Ibu sebagai pendidik. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, dan makalah. Nah, untuk poin 4 ini adalah yang sudah diunggah di repositori kampus ya. Jadi di kampus atau di perguruan tinggi itu biasanya karya skripsi, tesis, ya, disertasi maupun makalah itu biasanya diunggah di repositori kampus ya. Tetap nanti ada nilainya ya. Pak, saya enggak punya apa-apa, Pak. Punyanya ya tesis, skripsi. Coba dicek di kampusnya apakah sudah diterbitkan di repositorinya ya, atau di perpustakaan online-nya. Pasti ada ya Bapak Ibu, karena sekarang di perguruan tinggi itu mewajibkan untuk tesis skripsi itu diunggah di repositori kampus ya. Jadi nanti silakan dicari. Kalau misalnya makalah ya, makalahnya ini diseminarkan ya, nanti ada buktinya, itu bisa ya, bisa diunggah misalnya makalah pernah menjadi pemakalah dalam proceeding, itu bisa juga diseminarkan, dikumpulkan ya, dalam buktinya nanti ada berita acara dan juga foto kegiatan ya. Kemudian yang kedua, komponen refleksi diri. Nah, komponen refleksi diri ini adalah mendeskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG
dari pengembangan diri, termasuk merencanakan, ya misalnya saya mau membuat PTK, jadi langkah-langkahnya apa yang perlu disiapkan, kemudian pernah melaksanakannya seperti apa, ya perbaikannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, kemudian pernah melakukan penelitiannya, hasil dari penelitian itu untuk pengembangan dirinya fungsinya apa, ya. Saya pernah melakukan PTK. Nah, fungsinya PTK ini ternyata mampu meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Siswa lebih menjadi paham, ya. Jadi itu adalah komponen untuk refleksi. Dibuktikan sudah pernah hasilnya PTK-nya ini diseminarkan dalam proceeding atau diseminarkan di dalam sekolah. Nah, itu salah satu contoh refleksi diri, ya, komponennya. Jadi selama 3 tahun ini Bapak Ibu melakukan apa, ya? Mengembangkan karya inovasi, misalnya membuat video, membuat alat peraga, ya, dan manfaatnya alat peraga ini untuk kemampuan Bapak Ibu sebagai guru itu apa. Kemudian pelaksanaan tugas guru secara umum, misalnya meliputi berpikir, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, ya. Ini mencakup 4 komponen kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru, ya, pedagogik, profesional, sosial, ya. Jadi komponen-komponen itulah yang nanti akan diceritakan Bapak Ibu dalam refleksi diri ini. Tentu dibuktikan nanti diunggah dalam bukti komponen yang lain dalam portofolio. Misalnya mengikuti pelatihan, setelah mengikuti pelatihan saya mendapatkan pengalaman ini, ilmu yang saya dapat seperti ini, dan kegunaannya untuk proses pembelajaran saya di sekolah itu seperti ini. Jadi refleksi diri ini seperti Bapak Ibu mengarang cerita tentang diri Bapak Ibu sebagai guru selama 3 tahun ini melakukan apa saja. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah komponen pencarian informasi dan pengetahuan, ya, pengetahuan baru tentunya. Ini dibuktikan untuk kegiatan yang meningkatkan kompetensi diri tadi, ya, termasuk nanti dalam komponen refleksi diri itu harus diceritakan. Jadi apa yang tertulis dalam komponen 1, komponen 3, 4, 5, 6 itu harus tercerita atau termuat dalam komponen 2, ya, dalam refleksi diri. Nah, mulai dari pendidikan, pelatihan, ya, misalnya di Klatsar, ini yang paling banyak tanya nanti. Misalnya kemarin saya ikut di Klatsar, boleh. Misalnya saya ikut webinar kan selama pandemi kemarin, Bapak Ibu banyak sekali ya mengikuti webinar. Tentu sebelum menjadi mahasiswa PPG, ya, yang diunggah, tidak boleh yang ketika menjadi mahasiswa PPG. Nanti kapan nanti saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu kemarin misalnya 2019, 2020, 2018 mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, karya, sertifikatnya dicari lagi, ya, di-scan. Kalau misalnya dalam bentuk cetak, ya. Kalau yang dalam bentuk digital mungkin bisa nanti tinggal dikompres supaya ukuran filenya tidak terlalu besar. Kemudian ada seminar, webinar, konferensi, ya, kegiatan lain yang mendukung kualitas diri, ya, dibuktikan dengan sertifikat. Jadi harus ada sertifikat atau SK, ya, yang menunjukkan Bapak Ibu mengikuti pencarian informasi dan pengetahuan baru. Kemudian komponen yang keempat, yang wajib, ya, ini adalah komponen untuk inovasi baru. Nah, komponen yang menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk mengembangkan profesi yang menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan profesinya, ya. Karya-karya ini dilengkapi dengan fakta integritas. Nanti akan saya kirimkan contoh fakta integritasnya. Bapak Ibu nanti tinggal mengisikan inovasi baru apa yang sudah Bapak Ibu buat selama 3 tahun menjadi mahasiswa PPG. Komponen ini meliputi buku, modul, ya, diklat, kemudian media pembelajaran, kemudian karya teknologi tepat guna, ya, karya seni olahraga. Contohnya apa Pak karya teknologi tepat guna? Karya teknologi tepat guna itu misalnya membuat aplikasi, ya, basisnya Android, atau membuat alat peraga, atau membuat PPT, membuat video, ya. Misalnya kalau pernah membuat musik, ya, supaya anak menghafalnya mudah, Bapak Ibu punya trik membuat musik-musik gitu, ya, irama supaya anak-anak ini mudah menghafalkan. Nah, itu ditulis dalam Word, nanti dicetak, kemudian dilampirkan fakta integritas. Jadi Bapak Ibu pernah membuat aransemen musik
supaya anak-anak bisa menghafal, misalnya menghafal nama Asmaul Husna, ya, supaya anak-anak hafal. Ini dibuat instrumen lagu, atau misalnya apalah yang nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kembali Bapak Ibu pernah membuat apa saja, itu bisa dimasukkan dalam inovasi baru. Ya, jadi PPT, video, ya, buku, modul itu bisa dijadikan sebagai fakta inovasi baru, ya. Nanti dilampirkan fakta integritas, nanti dilembari dengan materai 6.000. Jadi misalnya punya 6 inovasi, nanti jadikan 1, ya. Kemudian materinya cukup 1. Jadi fakta integritas ini memuat inovasi baru apa saja yang sudah dibuat Bapak Ibu. Misalnya punya 5, ya berarti langsung ditulis di situ 5, nanti dikasih materai 1. Jadi bukan membuat 5 sendiri-sendiri, 5 fakta integritas sendiri, dikasih 5 materai, bukan itu, ya, tapi jadi 1, ya, nanti template-nya ada. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal memasukkan saja. Poin 5 dan 6 dibuktikan dengan foto dari karya, deskripsi yang menggambarkan ide, dan yang melatar belakangi, spesifikasi, dan kelayakan yang memanfaatkannya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat instrumen lagu tadi, ya, harus ada foto atau dokumennya. Kemudian deskripsinya, deskripsi lagu ini digunakan untuk memudahkan anak menghafalkan materi ini, ya. Latar belakangnya anak kesusahan menghafalkan materi tersebut, maka perlu dibuat sebuah inovasi sehingga anak mudah menghafalkan. Nah, spesifikasinya lagunya seperti ini, ya, dan manfaatnya akhirnya anak dapat mudah menghafalkan, dibuktikan dengan hasil nilai proses pembelajaran yang meningkat dibandingkan sebelumnya. Nah, itu contoh deskripsi poin 5 dan 6. Poin 5 dan 6 di komponen inovasi, ya. Poin 5 dan 6 ini 5 dan 6 ini adalah karya teknologi tepat guna dan karya seni dan olahraga. Misalnya Bapak Ibu di sini nggak ada yang maksudnya komponen olahraga, kan Bapak Ibu di sini mapelnya bukan olahraga, tapi mapelnya mungkin di seni bisa, ya, misalnya membuat lagu, instrumen lagu seperti tadi, atau membuat sebuah gambaran peta atau seperti yang lainnya untuk mapel GKMI, ya, untuk yang Bapak Ibu mahasiswa di bidang GKMI. Nah, itu salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan inovasi baru ini. Silakan diingat-ingat dulu selama 3 tahun itu membuat apa saja, ya. Tentu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Oke, agak sedikit rileks, ya. Sudah mulai panas-panas dingin ini karena semakin banyak komponen yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Jangan khawatir, ya, pelan-pelan, karena waktunya kurang lebih masih ada sekitar 1 minggu, jadi Bapak Ibu bisa sambil pelan-pelan mengingat kembali di mana berkas-berkasnya dan komponen-komponen yang lainnya. Oke, sekarang komponen tambahan Bapak Ibu. Sambil diseruput wedang kopinya sama makan pisang gorengnya, ini kayaknya enak, ya. Mungkin di beberapa daerah, di daerah Bapak Ibu mungkin juga sekarang posisinya hujan, jadi sambil hujan sambil mendengarkan saya, gitu, ya. Tapi asal jangan ngantuk, ya, karena kata istri saya itu suaranya melankolis, jadi bikin ngantuk. Supaya tidak ngantuk, ya, supaya tidak ngantuk bisa disambil lah minum kopi, yang bapak-bapak sambil rokokan, yang monggo, ya, bebas. Oke. Komponen kelima sekarang. Komponen kelima yaitu adalah komponen prestasi. Prestasi ini sebagai tambahan, ya, Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu harus jika mempunyai bisa diubah, ya. Prestasi apa? Misalnya pernah menjadi guru prestasi di sekolahnya, ya. Penghargaan guru berprestasi di -1 Kota Malang. Nah, tanda tangan kepala sekolah. Nah, boleh, ya, boleh. Jadi nanti kan prestasinya ada levelnya, ya, di tingkat lokal, nasional, internasional, ya, atau regional. Jadi Bapak Ibu misalnya pernah berprestasi mendapat penghargaan di sekolahnya, ya boleh, ya, silakan. Paling enggak kan ada komponen tambahannya, ya. Pernah berprestasi tingkat KKG misalnya, ya, kelompok kerja guru, misalnya pernah berprestasi di MGMP, pernah juara apa, gitu, ya. Nanti dicantumkan di sana, nanti ada
levelnya ya, nasional, regional, lokal ya, atau internasional. Kemudian yang kedua adalah kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lainnya yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian guru ya, misalnya berprestasi, pernah mendapat penghargaan oleh wali kota atas dedikasinya di bidang pendidikan, misalnya pernah menjadi pemerhati ya, penghargaan, itu bisa digunakan untuk komponen prestasi ini. Kegiatan ini harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ya. Boleh SK, boleh sertifikat ya, karena bentuknya nanti macam-macam ya, ada yang bentuknya SK, ada yang bentuknya sertifikat ya. Kemudian komponen yang keenam Bapak Ibu. Komponen yang keenam dari ini, mohon maaf ini belum saya. Komponen keenam itu adalah pengabdian masyarakat ya. Bapak Ibu harus mengumpulkan komponen pengabdian ini dibuktikan, misalnya pernah menjadi ketika pengabdian di sekolah ya, pernah mengikuti kegiatan akreditasi sekolah ya, menjadi panitia akreditasi sekolah, menjadi anggota atau ketua kegiatan di sekolah, misalnya PPDB ya, penerimaan mahasiswa baru, peserta didik baru ya, atau menjadi panitia UTS atau UAS ya, ujian akhir sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa membuktikan ini dengan SK atau dengan sertifikat ya. Pernah melakukan pengabdian di sekolah, misalnya menjadi pembimbing OSIS, pembimbing pramuka, pembimbing ekstrakurikuler, pembimbing kegiatan lomba ya. Nah, itu banyak sekali ya Bapak Ibu, tentu selama 3 tahun menjadi guru tentu banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah. Tentu ini harus dibuktikan, dicari lagi SK-nya. Kalau misalnya tidak ada ya segera dibuatkan ya. Kan tidak semua sekolah tertib administrasi biasanya untuk membuatkan SK-SK, misalnya untuk UAS, UTS itu perlu nanti diminta lagi ke sekolah untuk membuatkan SK, misalnya pernah menjadi tim akreditasi atau tim kegiatan yang lain di sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan masyarakat. Nah, ini yang tadi banyak diceritakan oleh Mas Sekrodi ya. Pernah menjadi tim kepanitiaan dalam kegiatan masyarakat, misalnya pernah menjadi ini ya, pemilu ya, ketika pemilihan umum pernah menjadi petugas KPPS atau pengurus BUMDes, DPD, RT, RW, boleh ya. Jadi semua yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat harus ada buktinya ya, dengan SK atau dengan sertifikat. Nah, atau di tempat ibadah ya, misalnya pernah menjadi pengurus masjid ya, pernah menjadi takmir ya, itu bisa dibuktikan dengan SK ya, misalnya organisasi ya, organisasi NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya, itu harus ada buktinya, sertifikat ataupun SK ya, atau surat tugas yang membuktikan bahwa Bapak Ibu pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 6 komponen tambahan. Pusing kan? Tapi jangan khawatir ya, insya Allah semua pasti akan ada jalan. Ini mungkin Bapak Ibu perlu mengingat dulu ketika saya menyampaikan ini ya, ketika PPG dulu di awal. Berat ya Bapak Ibu, banyak sekali tugasnya ya. Tapi buktinya Bapak Ibu bisa menjalani sampai sekarang. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menjalani mungkin ini. Karena PPG kemarin yang proses pembelajaran yang pendalaman materi, lokakarya, PPL itu beratnya kayak apa, Bapak Ibu bisa. Dan saya yakin untuk UKIN ini Bapak Ibu pasti bisa, karena kita tinggal 1 langkah lagi Bapak Ibu, dan itu tidak boleh kita harus tidak motivasi ya, kita harus tinggi ya. Jadi kita tidak boleh menyerah, kita harus bisa, karena kemarin proses pembelajaran yang tiap malam mungkin Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang nangis ya, ini tinggal selangkah lagi, ayo pasti Bapak Ibu bisa mengumpulkan 6 komponen yang harus dikumpulkan untuk portofolio. Ya, yang paling berat adalah yang portofolio ya, karena harus mengumpulkan dokumen yang tercecer, yang entah kemana. Jadi itu yang mungkin akan menjadi beban. Tapi insya Allah pasti ada jalan ketika Bapak Ibu berusaha dengan sungguh-sungguh.
Kalau perangkat pembelajaran dan praktek pembelajaran, Bapak Ibu pastikan sudah bisa, karena ketika PPL itu sudah menjalankan ya, yang portofolio inilah yang perlu disiapkan jauh-jauh hari, dini hari untuk menyiapkan. Jadi nanti ketika mengunggah, Bapak Ibu sudah ringan ya pekerjaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas, nah ini dia yang tadi saya sampaikan. Kapan sih atau dokumen apa yang bisa saya unggah untuk menjadi berkas di portofolio? Ya, berkas yang bisa digunakan untuk portofolio adalah 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini agak bikin pusing ya, karena rata-rata sudah kadaluarsa. Jadi hanya 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun itu kapan? Mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021. Bapak Ibu kan kemarin menjadi mahasiswa PPG itu bulan Agustus ya. Jadi sebelum itu bulan Juli, Juli 2021 pernah ikut webinar. Nah, itu bisa digunakan ya, hanya 3 tahun ya, digarisbawahi. Pak, kalau saya punyanya itu Pak, terus saya mau unggah, terus bagaimana? Ya kita berdoa saja, semoga pengujinya baik gitu ya, semoga pengujinya mau menilai ya, karena penguji juga sudah ada refreshment-nya, mereka juga sudah diberitahu bahwa berkas yang bisa dinilai usianya hanya 3 tahun ya, mulai 2018 sampai dengan 2021. Jadi penguji pun juga sudah tahu, tapi kita doakan, tadi kan Mas Sekprodi sudah memberikan tip ya, kita hadiah Fatihah untuk para penguji supaya pengujinya ini mungkin pas menilai ngantuk ya, atau mungkin pas waktu menilai ini dirusui istrinya gitu ya. Ayo menilai gitu ya. Nah, tapi dirusui istrinya, akhirnya menilainya kurang konsentrasi. Nah, itu ya kita berdoanya yang baik ya, kita berdoanya yang baik, semoga nanti ketika Bapak Ibu punyanya berkas ya mungkin kelewat 3 tahun lebih, itu tetap bisa dinilai, meskipun nanti juga ya akan percuma gitu ya, nilainya juga nilai yang paling minimal ya. Dan semoga nanti ada dokumen-dokumen lain yang mendongkrak ketika ada komponen lain yang nilainya minim. Ya. Tipnya nanti Bapak Ibu bisa ngitung sendiri. Ya. Jadi nanti ketika saya punya sertifikat ini kira-kira nilainya berapa. Nah, di akhir semua portofolio yang saya miliki nanti kira-kira nilai saya dapat berapa untuk portofolio. Nanti itu tipnya untuk menghitung. Ya. Kita akan pelajari setelah ini. Oke. Untuk portofolio nanti ada instrumen, ada refleksi kasus ya, yang ada di refleksi diri tadi. Oke. Selanjutnya kita akan melihat uji capaian yang akan dinilai dalam portofolio itu adalah kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan diri ya, secara berkelanjutan sebagai guru profesional, dibuktikan dengan peserta UKM PPG dengan melaksanakan penelitian, publikasi, refleksi, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi yang melalui kompetensi ya, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah 7 CP ya, capaian pembelajaran yang akan dicapai Bapak Ibu ketika melaksanakan uji kinerja nanti. Oke. Sekarang kita melihat tipnya. Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana tipnya Pak supaya saya bisa dapat nilai maksimal untuk portofolio ya. Kita lihat pedoman skor Bapak Ibu. Ya, ini rahasia kita aja ya. Ini rahasia kita aja yang tidak boleh diketahui oleh penguji ya. Ternyata mahasiswa sudah ada tipnya ya, kita rahasia saja, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, tipnya agar Bapak Ibu bisa maksimal ya, silakan lihat ini. Kira-kira komponen apa yang sudah Bapak Ibu miliki? Misalnya dalam komponen portofolio untuk penelitian publikasi. Kalau hanya mendapatkan 4 kecuali penelitian dan publikasi ya, itu masih belum maksimal. Kalau misalnya hanya punya 3 ya, di komponen ketiga nilainya hanya skornya hanya 3, ini masih belum maksimal. Apalagi hanya punya di poin
prestasi, ini juga masih belum maksimal. Nah, bagaimana supaya bisa maksimal? Bisa maksimal ketika Bapak Ibu memperoleh nilainya seperti ini. Ya. Ketika refleksi diri mendapatkan skor 3, ya. Kemudian karya inovasi mendapatkan 4, dan melakukan pengabdian masyarakat 1,5 nilainya. Itu baru nanti maksimal ketika dinilai di portofolionya. Jadi di setiap komponen nanti akan ada skornya di total gitu ya, dan di rata-rata, dan nanti ketemu hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi komponen yang Bapak Ibu itu harus hitung sendiri, nanti setelah Bapak Ibu hitung kira-kira saya mendapat komponennya ini seberapa nilainya, apakah bisa maksimal seperti ini dibandingkan yang sebelumnya ini tadi, atau yang seperti ini. Nah, itu harus Bapak Ibu maksimalkan ya. Harus Bapak Ibu maksimalkan dan mulai merinci sendiri ya, menghitung-hitung sendiri. Oke, selanjutnya supaya maksimal yang selanjutnya refleksi diri harus mendapatkan nilai skor 3. Pengembangan karya inovasi harus mendapat skor maksimal yaitu 4 ya. Itu baru nanti mendapat skor maksimal untuk portofolionya ya. Oke, selanjutnya dalam refleksi diri ini harus dipaparkan sejelas-jelasnya ya. Dalam komponennya nanti seperti ini ya. Ada kegiatan refleksi apa saja yang dilakukan ya, misalnya permasalahannya apa, perbaikannya apa, di tahun semesternya apa, keterangannya apa. Ini seperti Bapak Ibu membuat LK ya, lembaga kerja 1, 2, 3 kemarin. Kan Bapak Ibu kemarin di PPL membuat LK1, LK2, LK3, LK4 ya. Nah, inilah yang fungsinya ya untuk refleksi diri nanti Bapak Ibu akan membuat seperti ini. Jadi silakan nanti dipaparkan sejelas-jelasnya ya komponennya. Selama ini ya kepada saya buat menggunakan dokumen Word, kemudian diubah supaya anak-anak menarik. Jadi harus dijelaskan serinci-rincinya ketika membuat refleksi diri. Kemudian ketika membuat refleksi diri pengembangan karya inovasi, jadi setiap jenjang itu ada refleksinya, ya misalnya membuat karya inovasi itu ada refleksinya. Ada komponen yang harus Bapak Ibu jelaskan, mulai dari permasalahannya, perbaikannya, tahun semesternya, dan keterangannya. Ini harus dipaparkan dengan sejelas-jelasnya ya, supaya tadi ya dinilai tadi bisa mendapat nilai yang maksimal. Kemudian refleksi diri penelitian ya, masuk dalam komponen 1, ini harus dipaparkan dengan sejelas-jelasnya juga. Ya, jadi ketika penelitian saya melakukan hasil pertama itu saya menggunakan metode ini, hasil belajar anak-anak ini rendah dan seterusnya. Kemudian ada perbaikan, saya menggunakan metode yang lain, diperpadukan dengan media yang lain sehingga memperoleh hasil yang bagus. Nah, keterangannya ini dimuat dalam laporan penelitian tindakan kelas. Jadi harus terpapar dan dalam keterangannya juga ada bukti yang harus diungkapkan supaya ini maksimal ya nanti dalam refleksi penelitian atau refleksi dalam komponen pertama. Nah, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi ya, yang dilakukan ya kolom deskripsinya tadi. Jadi ada tabelnya ya yang di atas dan di bawah itu adalah deskripsinya apa yang Bapak Ibu lakukan itu diceritakan ya, karena yang di kolom tadi itu hanya poin-poinnya saja. Ini mungkin masih bingung gitu ya, Pak ini maksudnya gimana? Nanti ketika masuk di kita sosialisasi kedua, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat ini contohnya. Oh yang dimaksud Pak Salih kemarin yang pertama itu seperti ini ya. Jadi nanti ini hanya pengenalan aja Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu menyiapkan dokumennya dulu. Ini sebagai pengenalan saja. Nanti di aplikasi itu Bapak Ibu aktivitas yang dilakukan seperti ini, ya. Deskripsi kegiatan refleksi diri yang dilakukan. Nah, jadi mengisi deskripsi. Jadi nanti mulai mengarang bebas lah di sana ya. Kemudian ini ya, daftar unggahannya. Jadi ada tabel-tabelnya nanti seperti ini. Nanti tabelnya akan lebih detail dan lebih jelas. Nanti kalau kita sudah sosialisasi tanggal 24 November ya,
tanggal 24 November nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi untuk deskripsi-deskripsi yang ada di dalam menu-menu di UKM PPG ya. Ini hanya pengenalan saja. Bapak Ibu sekarang menyiapkan dokumen-dokumen untuk portofolionya dulu sama perangkat pembelajaran. Nah, mengunggah bukti ya dalam komponen tambahan itu nanti ada tabelnya seperti ini, kemudian nanti diunggah. Kemudian untuk portofolio dan perangkat pembelajaran nanti akan diuji oleh satu dosen dan satu guru penguji UKIN ya. Penguji UKIN nanti kami yang menyediakan ya. Jadi kami yang akan menyediakan penguji baik dari unsur dosen dan dari guru pamong. Nah, pasti ada yang bertanya, apakah kita akan bertemu para penguji ini? Tidak ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengupload saja dan tidak akan ketemu dengan penguji dan guru pamong ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan tahu siapa pengujinya, siapa penguji guru pamongnya, siapa penguji dosennya, tidak akan tahu ya. Kemudian penilaian dilakukan selama masa UKIN ya. Penilaian masa UKIN tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekrodi, itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran ya, itu untuk penguji nanti. Di posisi-posisi inilah nanti Bapak Ibu banyak-banyak berdoa ya, semoga pengujinya ini menilainya baik untuk Bapak Ibu. Penilaian menggunakan paduan yang sudah disediakan oleh panitia ya. Jadi nanti perpaduan antara penilaian dari dosen dan penilaian dari guru pamong nanti di rata-rata. Ya, ini contoh rubrik penilaiannya untuk peskorannya ya. Misalnya publikasi di jurnal internasional dapat skor 3 ya. Jadi semakin banyak komponen yang Bapak Ibu unggah nanti akan menambah nilai di setiap komponen-komponen yang harus di-upload ya atau harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk karya publikasi internasional ya, ini mendapatkan skor yang paling tinggi memang ya, skornya 3. Kalau misalnya dalam jurnal internasional Sinta 1, Sinta 2 itu 2,5. Kalau yang ber-ISN atau yang tidak ini ada paparannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengumpulkan ini bisa menghitung ya, yang saya maksud tadi ya. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri berapa nilai portofolio saya kira-kira. Nah, ketika saya punya dokumen ini, kira-kira berapa nilainya untuk penelitian dan publikasi itu melihat pedoman ini, ya, pedoman penilaian ini. Nah, kalau itu mandiri, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini kalau kelompok ya, kalau misalnya Bapak Ibu menulisnya dengan 5 orang atau 3 orang atau 2 orang, itu dibagi. Ya. Misalnya kalau penulisnya 2 orang, itu penulis pertama 60%, penulis kedua hanya mendapat 40%. 40% misalnya Bapak Ibu menulis jurnal internasional dapat skor 3. Nah, Bapak Ibu ini berkelompok. Bapak Ibu penulis kedua. Jadi Bapak Ibu hanya dapat nilai skor 0, berapa. Karena 3 dibagi 40% dari 3 ya. 40% dari skor 3. Itu yang dapat yang Bapak Ibu peroleh. Kalau penelitiannya atau publikasinya ini berkelompok. Ya, kalau mandiri berarti skornya maksimal untuk Bapak Ibu. Kemudian untuk refleksi diri, nah ini refleksi diri, ini ada pedoman penyekorannya, contohnya mahasiswa melakukan kegiatan, mengikuti pelatihan, membuat media, dan seterusnya, nanti ada skornya 0,5, 0,5, ya. Jadi selama 1 semester itu berapa kali melakukan pelatihan, asesmen refleksi diri, itu berapa kali, melakukan penelitian, karya inovasi itu berapa kali. Nah, komponen-komponen dalam refleksi diri inilah yang perlu Bapak Ibu ceritakan sebanyak-banyaknya tentang Bapak Ibu itu seperti apa selama 3 tahun di mahasiswa. Karena setiap komponen yang Bapak Ibu ceritakan di refleksi diri itu ada nilainya, ya. Kemudian untuk pencarian informasi, berapa kali ya ada JP-nya ya, kalau lokakarya itu berapa kali, berapa jam ya, menjadi pembicara atau menjadi peserta media, panitia atau moderator itu juga ada nilainya sendiri-sendiri dan semua nanti akan disekorkan ya. Dari total misalnya lokakarya dapat 10 berarti skornya berapa. Jadi dilihat jamnya juga dan sebagai apa.
dalam acara tersebut, ya, dalam seminar tersebut atau webinar tersebut, Bapak Ibu mengikuti berapa jam, ya, kemudian sebagai apa, itu nanti akan menjadi faktor pertimbangan dalam penilaian oleh para penguji, ya. Kemudian ini untuk inovasi. Nah, inovasi ada skor-skornya, ya, banyak sekali jenis-jenisnya. Mungkin Bapak Ibu nanti membuatnya kan jenisnya juga banyak, ya, modul KPD, ya, minimal 1 semester digunakan secara nasional itu mendapat nilai 2. Kalau secara kabupaten, kecamatan, misalnya Bapak Ibu membuat modul yang digunakan sekecamatan, sekabupaten, itu nilainya 1. Kalau hanya taraf sekolah saja, nilainya 0,5. Jadi ada pedoman skor-skor inilah yang berguna untuk Bapak Ibu nanti menghitung berapa saya dapatnya untuk portofolio, ya. Kemudian selanjutnya karya teknologi yang kompleks. Ini penjelasan dari tadi, ya, penjelasan dari inovasi baru. Inovasi baru kan tadi ada poin kelima, itu karya teknologi yang kompleks, itu terdiri dari sebuah karya berupa hasil pengembangan, model metodologi atau evaluasi pembelajaran atau manajemen atau olahraga yang divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Ya, jadi nanti ada minimalnya ketika misalnya sebuah teknologi membuat media dalam bentuk video. Satu karya berupa hasil eksperimen sains teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini nanti ada levelnya. Kalau itu digunakan level kecamatan, sekolah, ya, kabupaten, provinsi, nasional, internasional, itu nanti ada level-level dalam penilaiannya. Suatu karya berupa program aplikasi komputer yang dimanfaatkan oleh masyarakat minimal kelurahan, ya, minimal kelurahan, ya, atau desa, ya, kelurahan atau desa, atau kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Kalau sekolah masih belum bisa. Satu karya berupa alat mesin serbaguna yang dimanfaatkan masyarakat minimal tingkat kelurahan atau desa. Jadi ada batas minimalnya untuk karya teknologi yang kompleks ini, ya, yang untuk dinilai. Kemudian karya teknologi yang sederhana, ya. Jadi kalau yang tinggi tadi sampai ke level kelurahan ke atas, ya. Kalau level teknologi yang sederhana sampai ke level sekolah, ini juga ada nilainya tentu juga kecil, ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di pedoman tadi. Untuk misalnya kartu karya yang digunakan pada level sekolah. Kemudian ada rubrik penilaian untuk tambahan, misalnya untuk pengabdian masyarakat, ya, prestasi, ini ada penilaian-penilaian sebagai pedomannya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mengukur sendiri dari berkas yang dikumpulkan, kira-kira mendapatkan nilai atau skor berapa. Dan dilihat tadi di tip dan trik, kira-kira kalau saya totalnya dapat segini, berarti saya sudah maksimal atau belum. Ya. Kemudian selanjutnya ini untuk capaian prestasi, ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Ini termasuk juga pada pengabdian masyarakat di level internasional, nasional. Jadi ada pedoman-pedoman, ya, untuk menentukan nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu laksanakan nanti. Kemudian ini adalah fakta integritas, ya. Nanti filenya akan saya kirim, saya masukkan ke grup, Bapak Ibu bisa mengunduh contoh untuk fakta integritas, ya. Fakta integritas digunakan untuk inovasi pembelajaran. Jadi inovasi baru itu harus ada fakta integritasnya, ya. Komponen yang lain tidak perlu ada fakta integritasnya. Misalnya kayak penelitian publikasi itu tidak perlu ada fakta integritas. Yang ada fakta integritas adalah hanya untuk karya inovasi baru, ya, karya inovasi baru. Kemudian batasan skor. Nah, batasan skornya, ini batasan skornya, ya, batasan skor semua komponen. Misalnya Bapak Ibu mengumpulkan publikasi sebanyak 10, batas skornya hanya dapat 4. Refleksi diri batas skornya hanya 3. Informasi batasnya hanya 3. Jadi nanti akan dirata-rata di setiap komponennya, ya. Jadi maksimal kalau semua full nanti totalnya akan dapat nilai 10, ya. Jadi paling tinggi memang penelitian dan publikasi. Kemudian karya inovasi. Jadi Bapak Ibu punya 2 atau 3, ya berarti nanti skornya akan kurang dari 4, ya. Skornya harus 4, maksimal 4.
Ya, Bapak Ibu bisa nanti memperoleh 3 atau 3,5 ya, atau 3 gitu ya, tadi sesuai dengan pedoman tadi ya, pedoman yang saya tip dan triknya tadi supaya Bapak Ibu bisa maksimal dalam memperoleh nilainya. Nah, skor akhir portofolio ini akan dirata-rata oleh dosen ya dengan skala 0 sampai dengan 100. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain untuk UKIN untuk menentukan kelulusan. Jadi ini nanti berdiri sendiri ya. UKIN itu berdiri sendiri berbeda dengan UP. Jadi UP nanti kalau tidak lulus UP tidak di UKM PPG nanti keterangannya akan ada lulus UP atau lulus UKIN atau lulus keduanya. Ya, seperti di batch 1, Bapak Ibu mahasiswa di batch 1 itu ada yang lulus UKIN tapi tidak lulus UP. Ada yang lulus kedua-duanya, UKIN maupun UP. Ada yang lulus UP tapi UKIN tidak lulus ya. Ada 3 orang yang tidak lulus UKIN ya. Tidak lulus UKIN ada 3 orang. Sementara untuk UP di UIN Malang itu prosentasenya untuk batch 1 kemarin hasil rekap itu 78% dinyatakan lulus. 78% untuk yang batch 1 ya, angkatan 2021. Nah, untuk angkatan yang 2018-19 totalnya ada 108 mahasiswa, itu yang lulus hanya 5 orang. Jadi 103 itu tidak lulus. Oke, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu untuk UP ya, 2018-19 itu kemarin 95% tidak lulus. Sementara untuk yang batch 1 angkatan 1 itu 78% yang lulus, sisanya tidak lulus. Untuk UKIN yang tidak lulus 3 orang kemarin ya, untuk batch 1. Jadi saya harap Bapak Ibu juga harus serius dalam menjalankan UKM PPG ini, karena nyatanya musuh sistem ya. Kalau UKIN kami masih bisa membantu, nanti Bapak Ibu dosen masih bisa membantu. Tapi untuk UP ini usaha dari Bapak Ibu masing-masing. Ya. Semua karena berbasis komputer, ya. Berbasis komputer dan semua langsung dari pusat. Jadi tingkat ketidaklulusannya akan sangat cukup tinggi untuk di UP. Kalau di UKIN, insya Allah cukup tinggi untuk kelulusannya kemarin di UIN Malang. Nah, ini yang perlu, tapi tidak boleh menyepelekan ya, meskipun tingkat kelulusan untuk UKIN ini tinggi, tapi Bapak Ibu tidak boleh menyepelekan, karena memang buktinya ada 3 orang yang tidak lulus. Ya. Ada juga mengikuti UKIN, juga mengumpulkan dokumen-dokumennya. Gitu ya. Kalau memang nilainya kurang, ya tidak akan lulus. Gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, nah, tadi kan sudah mengupload ada 2 ya, mengupload portofolio dan mengupload perangkat pembelajaran. Nah, sekarang adalah praktek mengajar. Praktek mengajar ini dilaksanakan tanggal 29. Pak, boleh maju? Boleh ya. Tapi harus dilaksanakan ya pada PPL, setelah PPL ya, biar tidak mengganggu PPL-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menyicil nanti kalau setelah PPL mau membuat video praktek mengajar, karena misalnya di sekolahnya sudah mau habis waktunya, itu diperbolehkan ya. Batasnya sampai tanggal 29. Nah, sebetulnya ketentuannya adalah ketika tanggal 29 itu Bapak Ibu harus mengajar. Jadi merekamnya itu ketika tanggal 29 ya. Tapi kan beberapa sekolah misalnya nanti ada materi yang sudah selesai ya. Terkadang materinya sudah selesai. Jadi bisa dilakukan sebelum tanggal 29 D. Tapi kalau mengacu pada ketentuan yaitu pada tanggal 29 November. Jadi pada tanggal 29 November Bapak Ibu melakukan rekaman ya. Dan kemudian
aktivitas yang dilakukan ketika praktek mengajar ini harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu unggah ya di tanggal 25 dan 28. Jadi pada tanggal 25 28 kan Bapak Ibu mengunggah perangkat pembelajaran. Nah, tanggal 29 Bapak Ibu praktek mengajar ya, direkam secara utuh ya dalam disesuaikan dengan perangkat pembelajaran ya, harus mengajar secara real di sekolah masing-masing. Kemudian video ini sebagai tahap ada komponen yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam membuat video pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Nah, dalam video yang nanti Bapak Ibu buat, ya, nanti akan dipotong durasinya 30 sampai dengan 40 menit ya. Nah, di bagian awal itu harus menunjukkan kartu tanda peserta mahasiswa UKIN ya, yang mengikuti UKIN. Ya, jadi harus menunjukkan kartu peserta UKIN. Ya, nanti bisa dicetak setelah aktivasi ya. Setelah aktivasi di UKM PPG, Bapak Ibu nanti akan mencetak kartu pendaftaran UKIN. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu ketika membuat video harus menunjukkan kartu tersebut. Jadi di bagian awal video itu harus menunjukkan kartunya ya. Baru nanti pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, jadi Bapak Ibu ketika mengedit video, ya, membuat video, nanti pastikan di bagian awal Bapak Ibu memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu peserta UKIN ya, karena nanti tidak akan dinilai oleh dosen atau penguji ya ketika Bapak Ibu tidak menunjukkan kartunya ya. Kartu diperoleh setelah Bapak Ibu aktivasi di UKM PPG tanggal 22 sampai dengan 24 ya. Nanti akan mendapatkan kartu, dan kartu itu digunakan untuk membuat video pembelajaran maupun nanti ketika untuk UP ya. Oke, selanjutnya adalah mengedit dan mengunggah. Jadi ketika tanggal 29 Bapak Ibu membuat videonya, tahap selanjutnya adalah mengedit dan mengunggahnya. Bapak Ibu hanya punya waktu 2 hari untuk mengedit dan mengunggah ya. Nah, mengedit pada tanggal 30 itu Bapak Ibu memangkas durasi videonya menjadi 30 sampai dengan 40 menit. Yang harus mencakup ada pendahuluan, ada inti, dan penutup. Video yang sudah diedit kemudian diunggah melalui Google Drive. Ya, kalau di Google Drive jangan lupa settingnya diubah. Siapa saja yang memiliki link bisa mengakses. Kemarin ada 5 kalau tidak salah di batch 1 yang mengunggahnya di Google Drive, tapi settingnya tidak diubah. Akhirnya penguji tidak bisa menilai. Akhirnya menghubungi kami menghubungi peserta. Ya kalau pengujinya ini baik ya, pengujinya kebetulan baik menghubungi panitia untuk dihubungkan ke peserta supaya membuka akses. Kalau ini pengujinya agak mungkin moodnya jelek gitu ya, ketika mau menilai videonya Bapak Ibu, Google Drive-nya settingnya masih setting privat, ya otomatis penguji tidak akan menilainya. Ya. Jadi perhatikan ketika nanti Bapak Ibu mengunggah di Google Drive, pastikan settingnya diubah, siapa saja yang memiliki link bisa mengakses. Kalau pengen aman, diunggah di YouTube, ya. Settingnya publik. Supaya tidak terjadi apa-apa nanti ya, supaya nanti ketika penguji menilai itu bisa melihat ya. Pastikan linknya betul, nanti bisa Bapak Ibu cek ya apakah linknya ini videonya bisa terputar atau tidak, itu nanti Bapak Ibu bisa cek. Nanti kita akan lihat pada tanggal 24 ya, pada tanggal 24 nanti kita akan melihat. Kemudian di poin yang ketiga, mengunggah link Google Drive atau link YouTube dalam laman KPPG. Jadi setelah mengunggah di Google Drive dan di YouTube, Bapak Ibu mengopi linknya dan diunggah di laman KPPG. Pastikan link video dan pembelajaran disetting dapat diakses oleh publik atau oleh pengujinya ya. Pastikan itu. Karena pasti nanti kalau tidak dinilai ya Bapak Ibu tidak akan lulus ya.
karena ini bagian dari komponen penilaian. Durasinya real teaching ya, real kelas, jadi ada siswanya, betul-betul siswa seperti kemarin Bapak Ibu membuat PPL, mungkin pembelajaran mencantumkan link video dari YouTube setting privat tidak publis. Ini kalau Bapak Ibu khawatir ya bisa disetting untuk publik. Kegiatan awal peserta memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu peserta ujian ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam membuat video praktik, pakaiannya rapi sopan, tidak harus putih hitam ya, bebas mau pakai batik, mau pakai koko, mau pakai, yang penting tidak kaos, tidak celana jeans ya, yang penting rapi sopan gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam membuat video praktik Nawajagati bebas, putih hitam monggo, batik monggo, kemeja monggo ya, yang penting tidak kaos, tidak celana jeans ya. Video yang dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran ya, artinya memuat tadi pendalaman, inti dan sampai dengan penutup. Kemudian video pembelajaran mungkin dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan menampilkan waktu real ketika perekaman. Jadi harus menunjukkan ketika membuat itu waktu perekamannya jelas ya, tanggal 29 November bulan dan jamnya, atau disampaikan secara lisan bahwa ketika menunjukkan kartu peserta, perkenalan diri, menunjukkan kartu peserta, kemudian menyampaikan kalau video ini dibuat pada tanggal 29 November tahun 2021 jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Jadi disampaikan di dalam video itu ya, disampaikan dalam video pembelajarannya ya, berbeda dengan waktu PPL ya. Jadi mohon ini dicatat betul-betul ketika membuat video pembelajaran harus mencantumkan kartu peserta, perkenalan diri, dan videonya ini dibuat kapan ya. Pembuatannya adalah tanggal 29 November tahun 2021, pukulnya terserah Bapak Ibu melaksanakan waktu itu pukul berapa ya. Sesuaikan dengan indikator penilaian ketika membuat video pembelajaran. Nah, untuk keseluruhan, ya, jadi tadi kan ada 3 yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk UKIN ya. Ada perangkat pembelajaran, ada portofolio yang semua itu diunggah tanggal 25 sampai dengan 28. Yang terakhir adalah praktek pembelajaran yang dibuat mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Desember. Semuanya nanti dikalikan 6 dibagi 7. Itulah nilai UKIN Bapak Ibu ya. Itulah nilai UKIN-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung sendiri sebetulnya untuk portofolio itu kira-kira saya mendapatkan skor berapa. Dan nanti kira-kira UKIN saya bisa lulus atau tidak itu Bapak Ibu bisa menghitung sendiri ya, karena sudah ada rumusnya ini. Itu terkait UKM PBG UKIN ya. Jadi materi ini Bapak Ibu bisa menggunakannya di sini atau Bapak Ibu bisa nanti akan saya kirim link lagi ya. Untuk presensi kehadiran juga nanti akan saya share ya, akan saya buka. Oke, demikian Bapak Ibu terkait UKIN ya. Sudah mulai berkeringat ini, sudah panas dingin, gobios ya. Saya harap tidak mengeluarkan air mata ya. Oke, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan ini. Sudah ada 38 chat yang bertanya. Mungkin tidak semua yang saya jawab ya. Nanti bisa tanya ke teman-teman tim IT LMS supaya nanti bisa diteruskan ke saya. Karena teman-teman di tim IT LMS juga mungkin tidak paham ya. Jadi nanti akan diteruskan ke saya untuk menjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari materinya 10.000 ya, mohon maaf ralat. Sekarang tidak ada materi 6.000, materinya 10.000. Untuk penelitian UKIN ya, penelitian dan publikasi yang tidak punya solusinya gimana? Ya mencari ya. Masa tidak punya sama sekali? Selama 3 tahun menjadi guru pasti punya gitu ya. Selanjutnya mohon tanya Bapak, apakah bedanya media pembelajaran dengan karya teknologi yang tepat guna?
Area teknologi tepat guna tadi sudah ada penjelasannya ya, media pembelajaran itu misalnya membuat PPT, video ya. Kalau tepat guna itu misalnya kayak aplikasi, membuat desain manajemen ya, membuat perangkat ya, atau praga, ya, itu teknologi tepat guna. Kemudian Pak, untuk apa hanya foto AP? AP itu apa ya? Pak, untuk KD yang terakhir sudah digunakan untuk PPL 2, RPP 3, lalu solusinya gimana? Jadi yang tidak digunakan waktu PPL, itu aja intinya. Jadi misalnya kalau KD yang terakhir itu sudah digunakan untuk PPL 2, kan penjabarannya ke indikatornya kan banyak ya. Satu KD itu kan turunannya indikatornya banyak. Nah, indikator dalam KD yang terakhir itu bisa digunakan. Kan tidak semua indikator itu digunakan kan ketika membuat RPP 3. Kalau misalnya digunakan semua ya, yang penting ganti tidak sama dengan PPL ketika proses pembelajarannya ya. Pak Gali, tahun 2020 aku lulus seleksi TIK EDRK. Apa masuk komponen prestasi? Kalau ini tidak ya, masuknya nanti ke pengabdian ya, sebagai pengabdian sebagai pengabdian masyarakat ya, ini masuknya. Kalau prestasi itu kan ada bukti kalau itu prestasi juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Kemudian misalnya jadi kepala sekolah TPQ, nah diniyah apa juga diikut sertakan, ya harus ada ya. Semua bukti harus ada, semua kegiatan pengabdian harus ada SK atau sertifikat sebagai buktinya ya. Kemudian kalau sertifikat webinar mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus itu gimana Pak? Yang Juli bisa digunakan, tapi yang Agustus tidak bisa digunakan ya. Jadi Bapak Ibu yang punya dokumen bulan Agustus disingkirkan aja biar nggak memusingkan. Agustus 2021 loh ya. Kalau Juli 2021 bisa digunakan ya, sampai dengan tahun 2018. Kalau pernah jadi panitia akreditasi, tapi waktunya lebih dari 3 tahun, tidak bisa ya, karena sudah jelas ketentuannya 3 tahun. Kalau sebagai pemateri dalam diklat, maksudnya di mana? Nah, pemateri tadi ada ya, pencarian informasi, itu kan nanti ada nilainya ya, sebagai pemateri itu apa, nilai berapa. Ya. Kalau jadi panitia, bisa, PHBI bisa ya. Kalau jadi pengurus masjid, misalkan DKM, siapa, apakah RT cukup ya, cukup yang mengeluarkan RT atau lembaga di atasnya boleh ya. Misalnya pernah jadi ikut diklat 1 tahun November 2017 dan lulus Desember 2020. Tahun lulusnya ya digunakan ya. Pelatihannya misalnya lama 1 tahun, tapi lulusnya 2018 itu bisa digunakan. Tapi lihat bulannya. Kalau bulannya ini kayak misalnya contohnya dari Bu Isma itu kan pelatihannya November tapi lulusnya Desember 2018, itu bisa digunakan karena yang digunakan adalah tahun kelulusannya. Misalnya menjadi kepala Madin dan pernah menjadi panitia akreditasi tapi 2016 tidak bisa ya karena 3 tahun. Misalnya kita pernah melakukan seminar PTK 2 kali, apakah skor kita bisa 2 kali lipat Pak, ataukah skor 1. Jadi nanti kan ada rumusnya tadi, Bapak Ibu dapat mengumpulkan 4 atau 5, nanti di rata-rata ya, dijumlahkan di rata-rata, nanti skor maksimalnya kalau publikasi tadi kan 4. Jadi meskipun Bapak Ibu punya 20, ya mentok 4, nilainya hanya 4 ya, karena portofolio nilainya cuma 10. 3 orang tidak lulus UKIN faktornya apa? Macam-macam ya. Ada yang komponennya kurang ya, ada yang tidak bisa mengakses videonya ya, pengujinya tidak bisa mengakses videonya. Mohon maaf Pak Gali untuk RPP 29 November, tapi kalau kita unggahnya 27 berarti RPP-nya 20. Iya, materinya adalah dan praktek mengajarnya adalah 29. Tapi RPP-nya ditandatangani sebelum tanggal 29 ya. Artinya 27 boleh, 28 boleh, 26 boleh, 25 boleh. Tapi RPP materinya itu tanggal 29 ya. Tidak lulus UKIN mungkin telat upload. Ya.
bagaimana untuk tugas mengajar saat UKIN, dikarenakan sekolah kami sedang ujian akhir semester dan materi sudah habis selesai, plus masuknya bergantian. Monggo disiasati, bisa mengatur, berbicara dengan kepala sekolah untuk meminjam anaknya untuk praktek mengajar, ya, praktek mengajar ketika di sekolah. Jadi boleh nanti misalnya setelah ujian ya, ujian sekolah, Bapak Ibu praktek mengajar pada tanggal 29 itu boleh. Ya. Pas tanggal 29 pas ya, pasti ini problematika di sekolah-sekolah sekarang. Jadi Bapak Ibu tadi saya sampaikan materinya adalah materi tanggal 29, tapi bisa diambilkan mundur ke belakang ya, karena ketika tanggal 29 itu kan pas materinya sudah habis, bisa mundur ke belakang ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah PTK kita buat saat PPG bisa dipakai untuk portofolio? Tidak bisa, karena itu Bapak Ibu masih menjadi mahasiswa PPG ya. PTK yang dibuat selama PPA 1, PPA 2 tidak bisa digunakan. Titik ya, tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Untuk penilaian menggunakan FISIS, apakah termasuk dalam inovasi? Masuk ya, masuk. Karena dalam bentuknya aplikasi. Pak, bagaimana kalau pengabdian adalah berupa susunan pengurus tanda tangan, bukan berupa SK dan surat tugas? Yang paling tidak ada stempel yang mengesahkan bahwa Bapak Ibu menjadi pengurus, ya, pengurusnya. Apakah dalam praktek pembelajaran masih boleh daring, sebab masih ada pembatasan dalam tatap muka atau PTM? Ya, mengajarnya yang tatap muka ya, karena boleh juga yang daring sebenarnya, boleh daring, boleh. Yang jelas kalau Bapak Ibu daring, berarti PPTK-nya juga daring, RPP-nya juga daring ya. RPP-nya juga daring. Kalau Bapak Ibu ngajarnya tatap muka, berarti RPP-nya juga tatap muka. Kuncinya di situ ya. Mau daring, mau luring, monggo, bebas sesuai sekolahnya. Tapi RPP-nya harus disesuaikan luring atau daring. Ketika kita pernah membimbing peserta didik lomba pidato, kemudian mendapat juara, apakah itu bisa dimasukkan dalam prestasi? Yang penting Bapak Ibu punya sertifikatnya bahwa Bapak Ibu sebagai pembimbingnya. Ya. Untuk cerpen di media dan artikel di media massa diupload adalah gambar atau bagaimana? Untuk cerpen itu nanti kalau di media massa, kalau online berarti harus ada linknya. Kalau itu berupa cetak nanti diunggah dalam bentuk dokumen ya, file. Berarti untuk video pembelajaran kita membuat saat lokakarya PPR tidak bisa digunakan, tidak bisa, okay? Semua barang apapun ya, perangkat pembelajaran apapun ketika Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG tidak bisa digunakan untuk UKIN, titik ya. Tidak ada pertanyaan lagi tentang ketika saya menjadi mahasiswa PPG, apa ini bisa digunakan? Tidak bisa, udah ya. Kalau skripsi tahun 2009 ya sudah jelas ya. Kalau skripsi 2019 tahun 2009 kan tidak bisa digunakan. Video mengajar wajib semua siswa, apakah semua PPR boleh sebagian? Boleh ya, boleh dikondisikan. Boleh dikondisikan, artinya dikondisikan, Bapak Ibu ketika membuat video praktek mengajar, siswanya boleh dikondisikan. Ini jangan keras-keras ya, ini rahasia kita jangan sampai tahu, penguji tahu ya. Jadi siswanya boleh dikondisikan. Misalnya Bapak Ibu, siswanya ini jumlahnya 30 atau 40, itu kan terlalu rame. Nah, kondisikan aja 15 atau 20 ya, supaya kondusif. Nah, anak-anaknya boleh dikasih misalnya materi dulu. Nanti kalau gini ya, ini rahasia. Ini rahasia. Ini kan nggak ada penguji ya. Ini Mas Sekprodi kayak bukan penguji ini kayak. Ini rahasia kita ya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu ketika saya menguji loh ini. Oh, penguji. Rahasia ya Mas penguji ya. Siap. Untung Sekprodi. Nah, untung Sekprodi ya. Kalau ini diketatkan nanti Mas Sekprodi juga pusing nanti. Banyak yang enggak lulus. Ya. Jadi nanti silakan diskenariokan. Saya dalam proses pembelajaran ya, pembuatan videonya siswanya dikondisikan, kita menggunakan istilah tanda petik ya, dikondisikan ya supaya nanti videonya bagus ya, boleh lah.
Kemudian mohon bertanya untuk kirim video di YouTube, cara ngirimnya langsung atau gimana? Ya, kan sudah pengalaman ya waktu PPL. Caranya ya langsung diunggah di Google Drive aja atau di YouTube ya. Aktualisasi Latsar yang tadi sudah saya jawab ya, Latsar boleh. Karena materi sudah selesai tanggal 29 pas, apakah boleh jika RPP digunakan adalah RPP dan PPL video? Tidak boleh ya. Materinya harus berbeda dengan PPL. Ya. Monggo nanti dicari-cari lagi di Prota maupun Promesnya. Kan tidak semua kan materi dalam satu semester itu digunakan untuk PPL 1 dan 2 kan. Ada materi yang tidak digunakan. Nah, itu yang bisa digunakan. Ya. Pak, untuk media pembelajaran yang berupa alat peraga edukatif, apakah hanya berupa foto atau dengan deskripsi, dengan tujuan? Ya, nanti ada deskripsinya ya. Setiap alat peraga yang Bapak Ibu gunakan sebagai inovasi baru itu ada deskripsinya, ya, refleksinya, ada refleksinya. Berarti semisalnya KD sudah habis, contohnya korban dalam beda, maka bisa pakai yang di atasnya, boleh ya, boleh. Prestasi juara 1 lomba menyanyi kegiatan PGRI TK Kabupaten, bisa masuk prestasi enggak? Ya bisa ya kan, prestasi ya. Oke, sudah ada 41, luar biasa. Ini sampai jam berapa ini? Oke, nanti selebihnya kita akan diskusi di WA saja Bapak Ibu atau di Telegram ya. Kalau Bapak Ibu nanti tanya di grup, nanti mengganggu konsentrasi PPL ya. Kalau tanya nanti di Telegram aja. Jangan di grup kelas. Saya ulangi, kalau tanya jangan di grup WA kelas. Nanti dosennya tersinggung ya, karena masih PPL. Bapak Ibu bahas mungkin nanti dosen dan guru pamongnya tersinggung. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bahas diskusi tentang UKIN ya, silakan di grup Telegram, insya Allah akan saya jawab. Ya. Silakan di grup Telegram, ya. Atau langsung WA saya, boleh. Tapi jangan telepon ya, jangan telepon. Karena seharian ini yang telepon saya sudah mungkin lebih dari 100. Oke, demikian Bapak Ibu. Saya kira sudah sore, jadwalnya ibu-ibu ini nyuci mandiin anak ya. Kalau bapak-bapak kan kegiatannya habis ini marung dan bersih-bersih mungkin. Nah, kalau ibu-ibu kan sudah mulai kegiatan mandikan anak dan masak ya. Saya takutnya mengganggu. Dan terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan. Ya, mohon petunjuknya, biasanya ini bisa memberikan petunjuk pada Bapak Ibu terkait pelaksanaan UKIN, ya, mulai dari portofolio, perangkat pembelajaran, dan video praktek mengajar. Ini bisa paham ya, nanti silakan dibaca lagi materinya, komponen apa yang perlu disiapkan. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan ke saya ke grup ya, grup Telegram ataupun WA ke nomor pribadi saya ya. 24 jam silakan WA saya meskipun saya balas besoknya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu dan perlu diingat kita tinggal satu langkah lagi. Satu langkah lagi untuk menjadi guru profesional. Satu langkah lagi untuk merdeka ya. Setelah ini langsung piknik ke Malang ya, rekreasi, reuni ya. Monggo yang belum pernah ketemu teman-temannya satu kelas kan, nah, reuni, piknik bersama angkatan BES 2, kelas akidah klak misalnya, ke Jatim Park, ya. Siapa tahu gitu ya. Nanti sambil reunian ya, saya mampir ke kampus ya, ngasih oleh-oleh ya nggak apa-apa. Ya Mas Prodi ya, diterima ya. Tapi kalau sudah selesai loh ya, kalau sudah selesai, kalau belum selesai tidak menerima apapun. Ya, banyak yang WA saya mau ngirimi apa, saya tidak menerima apapun. Tidak menerima apapun. Bukan saya sombong, saya maksudnya saya takut itu mesti ada indikasi apa gitu, saya tidak ingin itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen silaturahmi ya silakan silaturahmi, ketemu saya di kampus dengan Mas Prodi maupun Bapak Prodi silakan gitu ya, tapi jangan bawa apa-apa, takutnya itu nanti ada udang di balik rempeyek kan saya nggak enak. Enaknya dimakan soalnya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, semoga bisa lancar nanti di PPL 2-nya sudah selesai, tinggal RPP review ya, review PPL 2 dan persiapan untuk UKIN semoga lancar, dan nanti akan mulai pusing kembali menghadapi UP. Dedeksernya tambah ya, nanti UP akan ya kita jadwalkan ya Mas Prodi untuk bedah kisi-kisi supaya siap, nanti kita gamblang ya. Lulusnya itu 100% itu loh. Lulusnya B1 ini 66% ya. 66% karena ditambah yang retaker yang angkatan 2018-19 itu kita nomor 4 senasional. Karena ketambahan 98% tidak lulus yang angkatan 2018 dan 2019. Bayangkan 98% Bapak Ibu tidak lulus. Yang lulus cuma 5, ya. Sungguh-sungguhlah ya, meskipun ini sudah di akhir, tapi saya harap Bapak Ibu sungguh-sungguh pelajari kembali materi-materinya, yang untuk sambil nyicil UKIN, sambil nyicil UP, karena soalnya UP lumayan lah. Nanti makanya kami di EPTK nanti akan menyediakan tryout sampai blenger, pokoknya sampai kapok-kapok, pon ampun gitu ya, sampai ampun guys, supaya Bapak Ibu ini bisa lulus semuanya, karena kami ingin Bapak Ibu lulus. Dan yang kami bisa bantu ya ini menyediakan tryout, latihan soal dan bedah kisi-kisi untuk Bapak Ibu. Ya, kami tidak bisa membantu masih bocoran soal UP-nya apa Pak, ya enggak mungkin ya. Itu nanti rezekinya Kak Barokah. Rezekinya Kak Barokah ya iman gitu ya. Sudah berjuang berdarah-darah, menangis-nangis, rezekinya Kak Barokah kan emang. Lebih baik usaha sendiri, mandiri, lulus, rezekinya barokah kan enak gitu ya. Enak. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Mas Prodi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Jumpa lagi tanggal 24 November, semoga sudah tidak mulai pusing, nanti ketemu tanggal 24 sudah senyum-senyum ya, sudah ceria. Ini sudah ada yang kopiahnya miring, ada yang sudah songgoa, ada yang ini sudah kayaknya sudah ampun ini. Saya kembalikan ke Mas Prodi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi akan segera saya buka. Luar biasa, Pak Galih. Galih saya manggilnya itu. Ini satu suasana baru Bapak Ibu, kita kembali fresh, kembali semangat muda, karena panjenengan sebenarnya termasuk kategori peserta PPG yang sangat diperhatikan oleh para panitia, dosen, bahkan pembimbing, yang itu juga tentu saja jarang ditemukan di LPTK yang lain. Bahkan sekedar informasi ini kemarin aja dari Kemenak Kabupaten Ciamis itu pengen seluruh atau calon mahasiswa PPG-nya itu semuanya di PPG di UIN Malang gitu kan. Saya jawab, ini yang nentukan Kemenak Pusat Bapak Ibu, bukan kita. Ini bukti kalau kita ini serius. Buntek aja jatahnya sekali, sosialisasi jatahnya sekali jadi 2. Sudah ada tryout, ada BIMTEK dan seterusnya. Ini kan menunjukkan bahwa kita sangat perhatian pada Bapak Ibu. Nah, yang penting adalah bagaimana respon Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu untuk bisa mengikuti PPG ini dengan serius. Ya, tiada rotan akar pun jadi, itu mestinya slogan yang kita pakai. Jangan sampai tiada rotan malah mengundurkan diri, ini kan aneh. Oleh karena itu saya mohon pada Bapak Ibu untuk benar-benar serius mengikuti apa itu kegiatan ini dari awal sampai akhir, sehingga nanti bisa semuanya lulus tanpa syarat dengan kepada siapapun. Itu pesan dari kami. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup Bapak Ibu kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pengelola prodi mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih sudah semangat mengikuti proses sosialisasi ini bersama Pak Galih dari awal sampai akhir.
Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.